Ada perbedaan pendapat antara Indonesia dan Malaysia menyikapi insiden penembakan WNI oleh otoritas maritim Malaysia yang terjadi pada Jumat 24 Januari 2025 lalu. Insiden penembakan dilakukan oleh petugas Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia atau APMM setelah melihat kapal yang mengangkut sekitar 20 WNI hendak meninggalkan negeri jiran. Tembakan itu menyebabkan satu WNI meninggal dunia, satu korban kritis, dan 3 orang lainnya mengalami luka-luka. Malaysia menuding personel mereka melakukan tembakan sebagai bentuk perlindungan diri karena hendak diserang oleh WNI. Sementara setelah bertemu korban, otoritas Indonesia menyebut tak ada fakta apapun yang menunjukkan serangan oleh WNI. Kecaman pun berdatangan termasuk dari DPR. Presiden Prabowo Subianto juga sudah buka suara. Lalu bagaimana detail silang pendapat antara otoritas Indonesia dan Malaysia ini? Kronologi penembakan versi Malaysia diceritakan oleh Kepala Kepolisian Selangor, Datuk Hussein Omar Khan, dikutip dari media Malaysia New Straits Times Sabtu 25 Januari 2025. Awalnya petugas melihat sebuah kapal berusaha keluar dari wilayah Malaysia sebelum penembakan terjadi. Lalu ketika petugas mendatangi kapal, WNI yang berada di dalam berusaha menyerang menggunakan parang. Hussein juga mengklaim kapal yang ditumpangi WNI menabrak kapal patroli milik APMM sebanyak 4 kali. Karena hal itulah petugas melepaskan tembakan ke arah kapal WNI untuk membela diri. Meski begitu, polisi Raja Malaysia atau Kepolisian Kerajaan Malaysia sudah menonaktifkan personel yang melakukan penembakan. Informasi ini disampaikan oleh Duta Besar Indonesia untuk Malaysia Hermono saat dihubungi pada Kamis 30 Januari 2025. Saat ini kasus penembakan sedang ditangani oleh Markas Besar Kepolisian Negara Bagian Selangor Darul Ihsan. Adanya penyerangan oleh WNI terhadap petugas Malaysia tersebut dibantah oleh Atas Polri di KBRI Malaysia, Kombes Pol Juliarman Eka Putra Pasaribu. Hal ini Juliarman katakan usai perwakilan KBRI menemui korban luka yang sedang menjalani perawatan di rumah sakit. Hasil penelusuran KBRI menunjukkan tak ada bukti perlawanan yang ditunjukkan korban. WNI yang menjadi korban penembakan justru mengatakan keberadaan kapal yang mereka tumpangi diketahui petugas 10 menit setelah berangkat. Petugas sempat meminta kapal untuk berhenti dengan mengarahkan lampu sorot kepada WNI. Namun kapal tidak kunjung berhenti sehingga terjadi aksi kejar-kejaran dengan petugas. Setelah itu petugas melepaskan 5 tembakan ke arah kapal dan mengenai 5 orang. Perwira menengah Polri itu mengatakan otoritas Malaysia membatasi akses Indonesia untuk menemui WNI yang menjadi korban penembakan di Selangor. Anggota Badan Legislasi atau Balik DPR RI Ubu Kabunang mengecam keras kasus penembakan 5 WNI yang dilakukan oleh aparat Malaysia. Ia mendorong pemerintah Indonesia melakukan tindakan tegas agar harga diri bangsa serta hak imigran dapat terlindungi. Hal ini disampaikannya dalam rapat revisi Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Kompleks Parlemen Jakarta, Kamis 30 Januari 2025. Jadi kami mengecam, Pak, tindakan tersebut dan meminta penjelasan dari pemerintahan Malaysia secara terbuka
dan meminta juga pemerintah Indonesia untuk menindaklanjuti hal tersebut agar harga diri bangsa Indonesia ini betul-betul dan juga hak-hak para imigran itu terlindungi. Politikus Partai Golkar itu juga meminta pemerintah membentuk Satgas Mafia Perdagangan Orang. Purba menyoroti berulangnya peristiwa kekerasan yang dialami WNI saat bekerja di luar negeri. Bahkan dalam 20 tahun terakhir disebutnya terdapat 75 pekerja migran Indonesia yang meninggal karena diduga dibunuh oleh aparat Malaysia. Selama 20 tahun ini sudah 75 pekerja migran Indonesia telah meninggal karena diduga adanya extrajudicial killing atau pembunuhan oleh aparat yang tanpa proses peradilan di Malaysia. Ini sangat serius sekali. Dan juga saya mengusulkan agar pemerintah membentuk Satgas Mafia Perdagangan Orang. Satgas ini menurutnya penting karena kondisi yang terjadi sudah sangat mengkhawatirkan. Presiden Prabowo Subianto minta Malaysia melakukan investigasi lebih lanjut atas insiden penembakan 5 WNI oleh Agensi Penguat Kuasa Maritim Malaysia atau APMM di perairan Tanjung Ru. Dalam pernyataannya, Prabowo menyebut telah membahas hal ini dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim saat bertemu pada awal pekan ini. Prabowo pun meyakini pihak Malaysia akan melakukan penyelidikan soal kasus ini. Pada kesempatan yang sama, Prabowo juga mengingatkan seluruh masyarakat agar jangan mau terlibat dalam kegiatan ilegal. Dalam hal ini terkait penyaluran tenaga kerja ilegal ke sejumlah negara. Prabowo menyampaikan hal ini usai acara rapat pimpinan TNI Polri di Industri Brata Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis 30 Januari 2025. Tentunya berharap ada investigasi, ya kan? Tapi sekali lagi saya ingatkan bahwa jangan mau ikut-ikut dalam kegiatan ilegal. Kalau nyelundup ke negara asing, risikonya negara asing akan bertindak. Jadi rakyat kita jangan mau dibohongi oleh sindikat-sindikat yang berjanji ini, berjanji itu. Ya, kita waspada, kita ingatkan, tapi kita juga yakin bahwa pihak Malaysia akan melaksanakan penyelidikan yang terbaik. Kalau ya? penembakan itu juga sempat dibicarakan dengan Perdana Menteri Anwar nggak, Pak? Itu secara garis besar kita bicarakan. Prabowo juga memastikan pemerintah akan memproses pemulangan WNI tersebut. Insiden meninggalnya pekerja migran Indonesia oleh aparat Malaysia bukan kali ini saja terjadi. Selama 20 tahun terakhir, 75 nyawa sudah melayang dan pelaku tidak mendapat proses peradilan. Maka perlu ada tindakan lebih serius untuk mengantisipasi insiden yang sama di kemudian hari. Solusinya bisa dengan pembentukan Satgas Mafia Perdagangan Orang seperti diusulkan DPR, penguatan undang-undang, atau komunikasi intensif antar kepala negara. Masyarakat juga jangan mudah tergoda dengan iming-iming kerja di luar negeri yang bukan lewat jalur resmi. Akan seperti apa ujung kasus penembakan WNI oleh aparat Malaysia ini? Mari kita kawal bersama dan saksikan perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.